Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Mudir Pesantren Ibnu Taimiyah Ustadz Dr. Haryanto Abdul Hadi LCMA. Yang saya hormati Wakil Mudir 1 Ustadz Deddy Rahadian SELC. Yang saya hormati Kepala Bidang Khidmah Ustadz Ali Usman LC. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Ibnu Taimiyah Ustadz Muammar Bafadhal LC. Yang saya hormati segenap Dewan Asatidzah Pesantren Ibnu Taimiyah. Susunan acara pelantikan dan pelepasan khidmah tahun pembelajaran 2021-2022 Pesantren Ibnu Taimiyah Bogor. 1. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 2. Sambutan Mudir Pesantren Ibnu Taimiyah. 3. Pembacaan surat keputusan telah menyelesaikan masa belajar di Madrasah Aliyah Ibnu Taimiyah. 4. Pembacaan surat keputusan kelulusan angkatan 15 Banin dan angkatan 6 Banan. 5. Pembacaan surat keputusan pelantikan khidmah angkatan 16 Banin dan angkatan 7 Banan. 6. Penyerahan simbolis dari angkatan 15 Banin kepada angkatan 16 Banin. 7. Kesan dan pesan dari angkatan 15 Banin. 8. Kata sambutan dari perwakilan angkatan 16 Banin. 9. Pengumuman khidmah terbaik dari angkatan 15 Banin dan khidmah terbaik dari angkatan 6 Banan. 10. Penutupan. Hadirin yang saya hormati, mari kita memasuki acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Al-Akh Umar Fadil Asadullah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر
Dzalika huwal fawzul 'adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, kita memasuki acara kedua, sambutan Mudir Pesantren Ibnu Taimiyah kepada Ustadz Dr. Haryanto Abdul Hadi LCMA, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Salawatullahi rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan segenap Dewan Asatizah Pesantren Ibnu Taimiyah Bogor, baik dari Satminkal Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan ada juga dari Raudatul Atfal. Kemudian segenap para wali santri, orang tua yang mengikuti acara dan kegiatan kita pagi hari ini melalui live streaming on YouTube channel dari Ibnu Taimiyah. Yang pertama dan utama, kita patut berbahagia dan bergembira dengan memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih tetap melimpahkan berbagai nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, kebaikan dan keutamaannya. Dari sekian banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar setelah keislaman dan keimanan, di antaranya adalah kesehatan. Alhamdulillah sampai hari ini Allah berikan kesehatan pada kita semua, sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik. Dan kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian berupa terpaparnya oleh virus COVID-19 ini, semoga Allah berikan kesembuhan dan virus tersebut tidak memperburuk keadaannya. Dan buat mereka-mereka yang telah Allah panggil sebelumnya, semoga dijadikan sebagai pembersih dan penghapus dari dosa dan kesalahannya. Untuk selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal ibadahnya, memberikan pahala yang berlipat ganda, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan buat kita sampai saat ini, hari ini merupakan hari pertama diberlakukannya PPKM darurat untuk skala Pulau Jawa dan Bali ya, oleh pemerintah kita pada tanggal 3 Juli 2021 ini hingga 20 Juli 2021. Karenanya saya mengajak kita semua untuk betul-betul menganggap ini sebagai sebuah darurat
sehingga lebih meningkatkan kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan meminimalisir mobilisasi untuk hal-hal yang tidak substansial, tidak esensial. Semoga dengan kita mengambil sebab-sebab kauniyah tersebut dan juga sebab-sebab syariah lainnya, Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan dan pertolongan kepada kita semua. Selain kita berdoa agar Allah cepat mengangkat musibah ini, penyakit ini, bala, wabah, gala, dan juga fitnah ini dari negeri kita yang kita cintai dan juga dari negeri-negeri kaum muslimin lainnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kegiatan kita hari ini adalah pelepasan sekaligus pelantikan santriwan dan santriwati program khidmah untuk tahun pengajaran 2020-2021 menuju tahun pengajaran 2021-2022. Tahun pengajaran 2020-2021 yang lalu sudah kita lalui dengan penuh keprihatinan, di mana kita berada dalam suasana dan kondisi awal-awal dari pandemi COVID-19 dan bahkan sampai titik peningkatan yang paling tinggi. Kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pun mengikuti petunjuk arahan dan bimbingan dari pemerintah, baik melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga melalui Kementerian Agama. Karena memang pesantren kita dengan madrasah-madrasah yang ada di bawahnya menginduk kepada Kementerian Agama. Karenanya dalam pelaksanaan pembelajaran baik yang kita lakukan secara offline maupun juga secara online, dan sebagian besarnya secara online, mengikuti semua ketentuan protokol kesehatan dari pemerintah sebagai sebuah upaya kita ya untuk terus menerapkan atau melaksanakan prinsip long life education, bahwa pendidikan itu sepanjang hayat, di mana saja, kapan saja, dalam keadaan bagaimanapun juga pendidikan harus dan terus berjalan. Menjadi kewajiban kita bersama untuk tetap menjaga kualitas dari pendidikan kita, sehingga generasi, boleh saya istilahkan dengan generasi COVID-19 ini, janganlah menjadi generasi yang betul-betul berada dalam satu gap pendidikan yang sangat jauh ya secara kualitasnya. Oleh sebab itu kita memiliki kewajiban yang besar untuk tetap menjaga kebaikan ya, kualitas dari pendidikan kita di pesantren, baik dengan melakukan penyederhanaan, kemudahan-kemudahan, ya, toleransi dan lain sebagainya. Namun demikian, kita tetap memegang idealisme kita ya, dalam menjalankan syariat agama ini dan juga dalam menjalankan semua program-program pembelajaran di pesantren kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks program khidmah ya. Program khidmah ini merupakan tradisi pesantren yang ada di bumi Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka. Taruhlah kita sebut misalnya pesantren modern Darussalam Gontor yang sudah lebih dari 90 tahun ya menerapkan program khidmah. Program khidmah itu sendiri sejatinya merupakan satu dari tridharma ya pendidikan. Di sana ada proses pendidikannya, di sana ada proses penelitiannya, dan di sana ada proses pengabdiannya. Jadi program khidmah itu ya merupakan wadah ataupun ajang
proses pendidikan dengan format yang berbeda. Tidak seperti format klasikal pada umumnya. Karena memang belajar itu tidak hanya sebatas berasal dari buku-buku, dari literatur ya, yang kita terima diajarkan di kelas-kelas. Belajar kehidupan itu di mana saja, dari siapa saja, dalam aspek apa saja. Semua hal-hal kebaikan itu patut untuk kita pelajari sebagai bekal kita untuk menyongsong kehidupan kita di masa mendatang yang lebih baik. Kemudian daripada itu, program khidmah sendiri ya, yang boleh kita sebut sebagai kelanjutan dari program pendidikan di Madrasah Aliyah yang ada di pesantren kita, ini menjadi sebuah program pendidikan yang satu kesatuan. Tidak bisa dilepaskan dari program pendidikan pesantren untuk tingkat Madrasah Aliyah. Artinya apa? Kelulusan dari pesantren Ibnu Taimiyah mempersyaratkan seorang santri ataupun santriwati juga harus lulus dari tingkat Madrasah Aliyah dan lulus dari program khidmah untuk dia mendapatkan ijazah pesantren. Sehingga kedua program itu tidak bisa dilepaskan. Begitu. Ya. Belakangan ini sejak munculnya fenomena pesantren-pesantren tanda kutip terpadu atau sekolah-sekolah Islam terpadu baik tingkat MTS dan sederajat SMP atau juga tingkat Madrasah Aliyah atau SMA yang sederajat yang menganut sistem boarding school atau berasrama, kecenderungannya tidak menyelenggarakan program khidmah. Bahwasanya pendidikan mereka hanya berlangsung selama 3 tahun di tingkat sekolah menengah atas atau tingkat SMA yang sederajat. Kenapa demikian? Karena boleh jadi pandangan sebagian daripada masyarakat bahwa perubahan zaman yang harus mereka hadapi saat ini yang boleh jadi menuntut mereka untuk dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi secara langsung yang kita kenal istilah fresh graduate. Jadi langsung lulus untuk mendapatkan beasiswa pendidikan dari berbagai lembaga dan instansi. Sehingga kita dapati sebagian teman-teman kita dari pesantren-pesantren yang lain ya, yang menganut sistem pendidikan Islam terpadu dan mereka juga berasrama, mereka tidak menyelenggarakan pendidikan atau juga program khidmah. Ini yang sedikit banyaknya mempengaruhi keadaan dari pesantren-pesantren yang masih mempertahankan tradisi konservatifnya, tradisi tradisionalnya. Yang tadi saya katakan menjadi tradisi dari pesantren-pesantren sebelum Indonesia merdeka. Di sana sudah barang tentu ada nilai positif dan plus dan minusnya. Ya. Karena kehidupan di pesantren berbeda dengan kehidupan di lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya meskipun mereka boarding. Pesantren tidak hanya sekedar mengajarkan Islamic Studies, keilmuan-keilmuan dalam tradisi agama Islam, ya, ilmu-ilmu alat dari kitab-kitab kuningnya, ya,
Tetapi kehidupan di pesantren juga membina dan mendidik aspek-aspek yang lain, aspek tanggung jawabnya, kemudian kemandiriannya, kemudian bagaimana dia berhubungan dengan masyarakat lingkungan sekitarnya, bagaimana dia mencoba untuk menerapkan ilmu yang sudah dipelajari selama ini, selama tinggal di pesantren, ya. Kemudian melatih kedewasaannya, melatih kepemimpinannya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak didapati semasa dia menjadi santri di tingkat mutawasithah ataupun di tingkat aliyah. Jadi ada pembelajaran dengan format yang lain, dengan bentuk yang lain. Terutama sekali adalah dalam mendidik kedewasaan pribadi, individu. Ya, bahwa seseorang itu diukur dari tingkat kedewasaannya yang disebut dengan sin ar-rushd, usia kedewasaan. Dewasa artinya adalah matang. Dewasa artinya adalah kesadaran yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Kedewasaan artinya adalah sanggup memikul tanggung jawab dan bertanggung jawab terhadap keputusannya. Kedewasaan juga artinya adalah mampu untuk mendesain dan merencanakan masa depannya sehingga lebih baik dari yang sebelumnya. Sekian banyak definisi dari kedewasaan itu. Dan itu didapati dari program pendidikan khidmah. Kenapa demikian? Karena semasa masih menjadi santri di tingkat mutawasithah dan di tingkat aliyah, seorang siswa atau seorang santri hanya berkutat kepada pencapaian target dari kurikulum yang harus diajarkan dan harus diterimanya, ya, dalam modul-modul bahan-bahan ajar yang dia harus pelajari semuanya. Sementara aspek-aspek yang lain dia harus pelajari di luar kelas. Dan itulah masa khidmah itu sendiri. Di samping itu, tradisi pesantren adalah adanya unsur mewarisi tradisi kebaikan dari yang senior kepada yang junior, sehingga mereka terikat dalam satu jalinan alumni atau alumnus dari sebuah pesantren. Dia pernah mengajarkan kepada adik kelasnya, dia pernah misalnya mendidik adik kelasnya, dia pernah menjadi musyrif daripada adik kelasnya, dan begitu seterusnya. Sehingga jalinan rangkaian alumnus sebuah pesantren itu dapat dijaga dengan adanya program khidmah. Jika sekiranya setelah aliyah di mana masing-masing santri hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri, maka jalinan dan rangkaian itu tidak dirasakan, tidak didapati dari sebuah pesantren yang tidak menganut program khidmah. Artinya, sekali lagi, di sana bisa kita lihat aspek-aspek positifnya dan juga beberapa kekurangan yang ada, baik adanya program khidmah atau tidak adanya program khidmah. Dalam konteks pesantren kita, sampai tahun ini kita masih menjalankan program khidmah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sekali lagi, program khidmah adalah program pendidikan untuk menjadikan antum lebih dewasa, lebih matang. Ya, yang tadi saya sebutkan beberapa definisi adalah dewasa artinya adalah siap bertanggung jawab terhadap perkataan dan perbuatannya. Dewasa artinya adalah lebih matang dalam pikirannya dan juga perilakunya. Dewasa artinya adalah, kedewasaan artinya adalah dia mampu untuk merencanakan masa depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan program khidmah mengambil prinsip khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dalam sebuah athar, ya boleh kita katakan demikian, yang juga kan oleh Imam Baihaqi
rahimahullah taala, Rasulullah SAW pernah mengatakan, la an amshiya fi hajati akhihi khairun li min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku berjalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka memenuhi kebutuhan saudaraku, lebih aku sukai ketimbang aku beriktikaf di masjid ini 1 bulan penuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu betul prioritas dari sebuah amalan. Di sana ada disebut dengan al-ibadat al-qasirah dan al-ibadat al-muta'addiyah. Al-ibadat al-qasirah artinya adalah bahwa ibadah-ibadah itu betul-betul merupakan ibadah individual, privasi. Dia kerjakan sendiri, manfaatnya untuk diri sendiri, sehingga dia menjadi orang yang saleh. Sementara ibadat muta'addiyah, ibadah-ibadah yang memiliki efek samping, efek sosial, bermanfaat untuk orang lain. Jadi manfaatnya tidak pernah tentu akan didapati sendiri oleh dirinya sendiri, dan terlebih lagi manfaat itu dapat dirasakan oleh orang lain di sekitarnya. Ya, dan ini yang manfaatnya lebih besar dari yang ibadah qasirah tadi, yang individual tadi. Ya. Karenanya jadikan diri kita di mana saja kita berada menganut prinsip tadi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lain. Sehingga kita memberikan manfaat itu kepada orang lain. Selamat buat antum semua, ikhwan dan akhwat, santriwan dan santriwati yang hari ini mengikuti pelantikan masuk dalam tahapan pendidikan selanjutnya dari proses pendidikan yang sudah antum jalani di tingkat madrasah aliyah. Untuk selanjutnya hari ini antum akan dilantik untuk masuk ke dalam program khidmah. Karena ada sebagian dari teman-teman antum, kawan-kawan antum yang tidak bisa mencapai program khidmah, ya, belum masuk pelantikan program khidmah saja sudah tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri, mengendalikan emosinya, mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan semua keinginan-keinginan pribadinya yang cenderung mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran aturan yang ada di pesantren, sehingga tidak diizinkan untuk bisa dilantik dalam program khidmah. Mereka merasa senang tidak masuk khidmah. Mereka bisa lepas dari pesantren secepat mungkin, tapi mereka tidak akan mendapatkan nikmatnya menjadi seorang santri di pesantren ini, dan mereka tidak akan mendapatkan nikmatnya mengambil ijazah pesantren dan mengambil ijazah khidmah sebagai sebuah kebanggaan bagi seorang santri yang lulus baik dari pesantren ini. Kenapa demikian? Karena tadi tradisi yang ada di pesantren kita, di mana seorang santri mengharuskan untuk khidmah, dan dia bisa memberikan manfaat itu kepada orang lain, baik kepada adik-adiknya atau juga kepada pesantren secara keseluruhan yang telah memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak pada dirinya, yang telah memberikan bekal-bekal yang sangat bermanfaat pada dirinya. Jadi buat antum yang hari ini duduk dan hadir acara pelantikan, selamat, antum sudah masuk dalam program khidmah. Ada 1 tahun masa di depan antum yang antum harus lalui dalam proses pendidikan dengan format yang lain dalam program khidmah. Manfaatkan semua fasilitas yang ada di pesantren untuk membekali diri dengan berbagai ilmu, dengan berbagai penguasaan, keahlian-keahlian yang formal atau yang non formal. Ya, jangan biarkan waktu terbuang selama 1 tahun itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak menambah ilmu kita, baik secara teoritis atau juga secara praktis. Jadi sekali lagi saya berpesan, manfaatkan
semua fasilitas yang ada di pesantren ini untuk menambah ilmu pengetahuan kita, baik secara teoritis atau juga secara praktisnya. Ya, dan sekali lagi, program Hikmah adalah program untuk melatih kita agar lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, lebih matang dalam pikiran dan perilaku. Dan buat kakak-kakak antum yang hari ini diwakili oleh Ahmad Hafid ya, yang telah menyelesaikan program Hikmah di tahun pengajaran 2020-2021, kami mengucapkan jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan setinggi-tingginya yang telah melampaui masa 1 tahun yang sangat sulit, yang penuh dengan keprihatinan di tahun pengajaran 2020-2021 ya, dengan sebaik-baiknya. Banyak program-program ya, yang telah dijalankan pada kesempatan 1 tahun yang lalu. Semoga itu bisa menjadikan bekal buat alumni ya, angkatan sebelumnya agar bisa menapaki kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Dan juga kepada Hikmah yang baru, semoga bisa melanjutkan program-program positif lainnya atau program-program positif yang pernah mereka lakukan pada tahun sebelumnya. Begitu pula kepada yang Hikmah di Banat, ya, saya ucapkan juga selamat untuk memasuki program Hikmah tahun ini, tahun pengajaran 2021-2022, dan terima kasih kepada angkatan Hikmah Banat yang sebelumnya, tahun pengajaran 2020-2021. Sekali lagi kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi dengan mengangkat pandemi COVID-19 ini dari negeri kita dan juga negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Setelah kita berdoa untuk tetap diberikan taufik dan hidayah, ya, kemudahan, kekuatan dan pertolongan agar kita dapat menjalankan amanat-amanat kita selanjutnya dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih kepada semua panitia yang telah memfasilitasi kita dengan acara cukup sederhana ini, ya, sehingga kita bisa duduk di tempat ini dengan tidak mengurangi kekhusyuan kita ya dalam mengikuti rangkaian acara demi acara. Sekali lagi pesan saya kepada kita semua, mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kondisi yang seperti ini ya, semoga Allah menjaga kita dan melindungi kita bersama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, kita memasuki acara ketiga. Pembacaan surat keputusan telah menyelesaikan masa pembelajaran di Madrasah Aliyah Ibnu Taimiyah. Kepada Ustadz Muhammad Bafadhol LC dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Mudir pesantren Ibnu Taimiyah yang kami hormati dan seluruh jajaran asatidzah pesantren Ibnu Taimiyah yang kami hormati, dan kepada seluruh wali santri yang mengikuti acara ini yang kami hormati, dan seluruh santri dan santriwati yang mengikuti acara ini yang senantiasa kami cintai dan banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami untuk membacakan surat keputusan tentang penetapan santri Bani angkatan ke-16 dan santri Banat angkatan ke-7 yang telah menyelesaikan masa studi di tahun pelajaran 2020-2021 di Madrasah Aliyah Ibnu Taimiyah.
Keputusan Mudir Pesantren Ibnu Taimiyah nomor 428 garis miring A garis miring PIP garis miring 7 garis miring 2021 nomor tentang penetapan santri banin angkatan ke-16 dan santri banat angkatan ke-7 yang telah menyelesaikan masa studi tahun pelajaran 2020-2021 di MA Ibnu Taimiyah. Mudir Pesantren Ibnu Taimiyah menimbang A. Proses belajar mengajar santri kelas 12 MA Ibnu Taimiyah pada tahun pelajaran 2020-2021 telah berakhir. B. Santri kelas 12 banin angkatan 16 dan santri kelas 12 banat angkatan ke-7 akan melanjutkan tahap berikutnya berupa program khidmah atau pengabdian pada tahun pelajaran 2021-2022. Memperhatikan A. Hasil belajar santri kelas 12 banin angkatan ke-16 dan santri kelas 12 banat angkatan ke-7. B. Hasil rapat Dewan Asatizah Madrasah Aliyah Ibnu Taimiyah pada tanggal 30 Juni 2020 tentang kelulusan santri kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021 memutuskan menetapkan ke-1 daftar nama santri yang telah menyelesaikan masa studi di tingkat Madrasah Aliyah Ibnu Taimiyah pada tahun pelajaran 2020-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Bogor pada tanggal 3 Juli 2021. Mudir Pesantren Ibnu Taimiyah Dr. Haryanto Abdul Hadi LC.MA. Lampiran keputusan Mudir Pesantren Ibnu Taimiyah nomor 428 garis miring A garis miring PIP garis miring 7 garis miring 2021 tentang penetapan santri banin angkatan ke-16 dan santri banat angkatan ke-7 yang telah menyelesaikan masa studi tahun pelajaran 2020-2021 di Madrasah Aliyah Ibnu Taimiyah. Afwan Aulia Rahman, Arga Diandra Islami Pasha, Ayub Dafa Fahrezi Zulkarnain, Farhan Wahyu Priyowibowo, Fauzan Huda Ulhaq, Fuad Hashim Deger, Iqbal Dafa Rahmawan, Usdian Toro, Muhammad Lukman Nur Hakim, Muhammad Haris Reza, Muammar Lutfi Antarisa, Muhammad Alfi Al-Kahfi Kurniawan, Muhammad Adriel Febrian, Muhammad Malik Fadli, Muhammad Rahman Hidayat, Muhammad Raihan Fairuz, Muhammad Ramdhani Arif, Muhammad Ridho Fuadi, Muhammad Rizki Ardiono, Oza Sukran Hamdi, Ridho Khairullah, Ridwan Abdullah, Afif Farascan, Jamila Az-Zahra, Kaifina Filsafa, La Raiba Zalfanur, Muti'ah Abdurrahman, Nabila Farah, Natasha Az-Zahra Putri, Subianto, Novia Ramadita Ayusti Putri, Puput Ifsi Maulani, Radinka Maila Rahmat Hidayah, Salma Sania Melati Putri, Safa Nur Aziza, Sofia Nurdina, Siti Safa Mujahidah, Suhaima Hasifah, Syafira Fitriawati, Tita Nisa Nur Atifah, Yuli Fatimah, Zainab, Zizi Zahra Zalianti, Marilyn, Adelia Ajeng Pratiwi, Amanda Amelia, Anika Fawwas Febriani Adha, Aprilia Kusumawati, Bestari Izdihar Nafisa, Ayubi Fadilah, Faturrahman Ikram Al-Muslimin,
Hanif Al-Fuadi, Huzaifah Sibghatullah, Ibrahim Fuad Abdullah Martak Al-Kindi, Muhammad Mahdi Abi Yubahi, Muhammad Arif Muhammad Hamzah El-Mahdis, Muhammad Mahdi Qalbu Salim, Muhammad Nabil Ayyas, Muhammad Refa Fajriansyah, Muhammad Arefan, Muhammad Ridha Akmal, Muhammad Rijal Mubarak, Muhammad Rizki Hendra Dermawan, Muhammad Yusuf Ibrizi, Muhaqqi Fahmi Al-Haq, Naufal Farid Syabani, Umar Fadil Asalullah, Adila Tana Ugi, Ahda Khairan Nisa, Alia Tazkiyah, Ananda Khairun Nisa, Anggi Dewi Ibrahim, Anis Haritha, Bulan, Dinda Alfira, Fatima Az-Zahra, Fathina Zakiyatun Qayyimah, Hana Maulida Fatin, Hanifah Isdiyanti, Hania, Fadila Az-Zahra, Fadila Septiani Sugandi, Hana Mutmainnah Fatima Zahra, Hani Atiyatur Rahman, Hasna Arifah, Jihan Fauziyah Ali, Kayis Salama, Khadijah Anisatus Salihah, Khadijah Abdullah, Latifah Nahdia Fitria, Najwa Fitri Awaliyah, Putri Hidayah, Ramanda Fatimah, Regita Aulia, Reza Merolita, Saskia Ilmi Usaibah, Sofia As-Salihah, Siti Aisyah, Siti Alia, Siti Asifah Rahmaniyah, Siti Hanifah Al-Mubarakah, Sofa Samrah Fuada, Sarifatun Nafisa, Syifa Khairun Nisa, Zahara Nabila, Zakiyatu Al-Fikriyah. Mudir Pesantren Ibnu Taimiyah Dr. Haryanto Abdul Hadi LC MA. Demikian pembacaan surat keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, kita memasuki acara keempat, pembacaan surat keputusan kelulusan Angkatan 15 Banin dan Angkatan 6 Banat. Kepada Ustadz Ali Usman LC, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Mudir Pesantren Ibnu Taimiyah Ustadz Dr. Haryanto Abdul Hadi LC MA, dan yang saya hormati Ustadz Dedis Rahardian SE LC, dan yang saya hormati seluruh Dewan Guru, dan yang saya hormati seluruh para wali khidmah, dan yang saya banggakan anak-anak kami, para alumni Angkatan ke-15 Banin dan Angkatan 6 Banat, serta para calon khidmah Angkatan ke-16 Banin dan calon khidmah Banat Angkatan ke-7. Saya izinkanlah kami untuk membacakan naskah kelulusan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Mudir Pesantren Ibnu Taimiyah nomor 426 garis miring A garis miring PIT garis miring Romawi 7 garis miring 2021 tentang penetapan kelulusan khidmah Banin Angkatan ke-15 dan khidmah Banat Angkatan ke-6 tahun pelajaran 2020
2021. Mudir Pesantren Ibnu Taimiyah menimbang A. Bahwa dalam rangka menentukan kelulusan khidmah dalam mengikuti program khidmah tahun pelajaran 2020-2021 dipandang perlu menentukan kriteria kelulusan. B. Bahwa untuk masuk sebagaimana butir huruf A dipandang perlu untuk ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Mudir Pesantren Ibnu Taimiyah. Memperhatikan usulan peraturan pasca MA yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Pesantren Ibnu Taimiyah. Kedua, pertama, menetapkan kriteria kelulusan dari Satuan Pendidikan Pesantren Ibnu Taimiyah tahun pelajaran 2020-2021. Kedua, penentuan kelulusan khidmah dalam suatu rapat pimpinan dengan mempertimbangkan nilai kinerja, kelakuan, dan kedisiplinan khidmah yang bersangkutan. Ketiga, kriteria kelulusan khidmah Pesantren Ibnu Taimiyah untuk tahun pelajaran 2020-2021 sebagai berikut. 1. Minimal KKM untuk setiap kurikulum program khidmah adalah 60. 2. Nilai santriwan-santriwati program khidmah adalah gabungan dari kegiatan pendidikan dan pengabdian. 3. Telah terbebas dari segala bentuk kewajiban, tugas-tugas atau tagihan-tagihan keuangan atau biaya administrasi. 4. Telah mengembalikan segala bentuk pinjaman apapun kepada pesantren atau kepada para guru secara pribadi. Memutuskan menetapkan keputusan Mudir Pesantren Ibnu Taimiyah tentang penetapan kelulusan. 1. Khidmah angkatan ke-15 Banin. 2. Khidmah angkatan ke-6 Banat tahun pelajaran 2020-2021. Ke-1. Menetapkan kelulusan bagi santriwan-santriwati program khidmah tahun pelajaran 2020-2021 dengan jumlah 86 orang pada pesantren Ibnu Taimiyah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, santriwan-santriwati program khidmah yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah pesantren, ijazah khidmah, dan ijazah negara sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Bogor pada tanggal 3 Juli 2021. Mudir Pesantren Ibnu Taimiyah Dr. Haryanto Abdul Hadi LC MA. Lampiran keputusan Mudir Pesantren Ibnu Taimiyah nomor 426 /A /PIT Romawi 7 /2021 tentang penetapan kelulusan santriwan-santriwati program khidmah tahun pelajaran 2020-2021. Santriwan-santriwati program khidmah Ibnu Taimiyah yang dinyatakan lulus pada tahun pelajaran 2020-2021. Nama: 1. Abdul Rahman. 2. Abdullah Azam. 3. Adam Malik Nur Zuhdi Al-Suyudi. 4. Ahmad Abdul Hakim. 5. Ahmad Faruq. 6. Ahmad Habib Naufal Al-Hadi. 7. Ahmad Hafid. 8. Ahmad Rahmat Galib. 9. Al-Bayan Rizkita Ramadan. 10. Akmal Maulana Hakim. 11. As-Sahid Hilal Al-Afghani. 12. Alfa Akbar Rabbani. 13. Dafi Rayyan Abdad. 14. Diarul Haq Andila Imansyah. 15. Al-Langga Pramudia. 16. Fauzan Tamimi. 17. Haris. 18. Hilal Firdaus. 19. Isandri Yusuf. 20. Ikhwal Musa. 21.
Zuddin Rabbani. 22 Muhammad Priyanto Saputra. 23 Muhammad Rehan Harnodi. 24 Muhammad Faris Nur Wahid. 25 Muhammad A'la Zulkarnain. 26 Muhammad Abdullah. 27 Muhammad Abigail Jafari. 28 Muhammad Mufid Al-Izzah. 29 Muhammad Rafi Ummahu. 30 Muhammad Yasir Azza Ramadan. 31 Nafil Zayyan Abdullah. 32 Naufal Majid. 33 Naufal Arizki. 34 Rafi Raihan Ansori. 35 Ridwan Akmal Ilyasa. 36 Rifki Fawaz. 37 Rian Wira Pangestu. 38 Saddam Ihsan Maulana. 39 Salman Al-Farisi. 40 Syafiq. 41 Syarif Hidayatullah. 42 Yahya Adli Darmawan. 43 Zada Mumtazul. Dari banat atau putri, nama 1 Afifah Nur. 2 Alia Mufida Amani. 3 Ananda Diva. 4 Ananda Putri Robinson. 5 Anika Mazi. 6 Anissa Akila. 7 Anissa Ainaya Salsabila. 8 Bunga Penanjung Istiqlal. 9 Halimatul Rafiah. 10 Cika Mutia. 11 Dewani Putri Hutani. 12 Dita Amalia Pratama. 13 Fadila Az-Zahra. 14 Farah Al-Haura. 15 Fatimah Az-Zahra. 16 Hafsah Iklimah. 17 Indah Sasi Kirana. 18 Jelita Nur Haliza. 19 Khairun Nisa. 20 Lovina Az-Zahra. 21 Mela Amelia. 22 Nadia. 23 Nadia Hidayat. 24 Nafisa Nur Faida. 25 Najwa Izzatul Jannah. 26 Nurliana Faradiva. 27 Nurul Cintia Putri. 28 Karira Muti Kamila. 29 Rahma Nur Alifah. 30 Rahma Raihana. 31 Rahmania Putri Sumantri. 32 Rizki Sasi Kirani. 33 Rosita Khairun Nisa. 34 Rosa Taslima. 35 Salma Hanan Zahida. 36 Salsabila Amini Dahlan. 37 Salsabila Kamil. 38 Safia Salsabila. 39 Sofi Radiatan. 40 Sifa Afia. 41 Tarita Sabrina. 42 Umniati Rafifa. 43 Widat. Mudir Pesantren Ibnu Taimiyah Dr. Haryanto Abdul Hadi LCMA. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, kita memasuki acara kelima, pembacaan surat keputusan pelantikan khidmah Angkatan 16 Banit dan Angkatan 7 Banat. Kepada Ustadz Ali Usman LC, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Mudir Pesantren Taimiyah Dr. Haryanto Abdul Hadi LCMA, dan yang saya hormati Wakil Mudir 1 Ustadz Denis Rahardian SE LC, dan yang saya hormati seluruh Dewan Guru, dan yang saya hormati para wali khidmah dan juga calon khidmah, dan yang saya banggakan seluruh anak-anak kami, baik calon khidmah dari Bani maupun calon khidmah dari Banat. Saya izinkan kami untuk membacakan SK pelantikan. Bismillah. Keputusan Mudir Pesantren Ibnu Taimiyah nomor 427/Pit/7/Romawi 2021 tentang penetapan pelantikan khidmah Banin angkatan ke-6 dan khidmah Banat angkatan ke-7 tahun pelajaran 2021-2022. Mudir Pesantren Ibnu Taimiyah menimbang A. Bahwa dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar yang kondusif bagi santriwan santriwati pesantren yang menjalankan program khidmah diperlukan suatu peraturan dan tata tertib. B. Bahwa peraturan dan tata tertib program khidmah ini mengatur syarat-syarat dan kriteria tenaga khidmah, penempatan tenaga khidmah, kurikulum khidmah, standar penilaian program khidmah di pesantren Ibnu Taimiyah. C. Bahwa peraturan dan tata tertib program khidmah diberlakukan bagi santriwan santriwati pesantren Ibnu Taimiyah yang telah menyelesaikan masa pembelajaran pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah Ibnu Taimiyah agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat 1. Kebijakan umum Yayasan Lajnah Khairiyah Jakarta pada tahun 2007. 2. Peraturan Kependidikan Pesantren Ibnu Taimiyah 2012-2013. 3. Konsensus bersama tentang program khidmah menetapkan: pertama, santriwan santriwati yang akan menjalankan program khidmah diharuskan memenuhi kriteria dan syarat-syarat sebagai berikut. A. Telah menyelesaikan pembelajaran di kelas 12 MA Ibnu Taimiyah dan dinyatakan lulus dari ujian akhir pesantren atau UAP. B. Calon santriwan santriwati program khidmah yang belum lulus dari UAP diwajibkan mengikuti ujian perbaikan atau remedial. C. Telah bebas dari segala bentuk kewajiban, tugas-tugas atau tagihan-tagihan keuangan atau biaya administrasi lainnya. D. Telah mengembalikan segala bentuk pinjaman apapun kepada pesantren atau kepada para guru secara pribadi. Kedua, bagi santriwan santriwati program khidmah yang ditempatkan di luar lingkungan pesantren Ibnu Taimiyah memiliki kecakapan cukup layak baik dari segi fisik dan psikis maupun dari segi kemampuan akademisnya. Memutuskan menetapkan keputusan Mudir Pesantren Ibnu Taimiyah tentang pelantikan khidmah angkatan ke-16 Banin dan khidmah angkatan ke-7 Banat tahun pelajaran 2021-2022 yang berjumlah 111 orang pada pesantren Ibnu Taimiyah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Bogor pada tanggal 3 Juli 2021. Mudir Pesantren Ibnu Taimiyah Dr. Haryanto Abdul Hadi LCMA. Lampiran.
Keputusan Mudir Pesantren Ibnu Taimiyah nomor 427 garis miring A garis miring PIT garis miring Romawi 7 garis miring 2021 tentang penetapan pelantikan santriwan santriwati program khidmat tahun pelajaran 2021-2022. Santriwan santriwati program khidmat Ibnu Taimiyah yang dilantik pada tahun pelajaran 2021-2022. Nama 1. Afwan Aulia Rahman. 2. Arga Diandra Islami Pasar. 3. Ayub. 4. Dafa Fahrizi Zulkarnain. 5. Farhan Wahyu Priyo Wibowo. 6. Fauzan Huda Ulhad. 7. Fuad Hasim Degel. 8. Iqbal Dafa Rahmawan. 9. Kusdian Toro. 10. Muhammad Lukman Nur Hakim. 11. Muhammad Haris Reza. 12. Muad. 13. Muhammad Lutfi Antariksa. 14. Muhammad Alfi Al-Kahfi Kurniawan. 15. Muhammad Adriel Febrian. 16. Muhammad Malik Fadli. 17. Muhammad Rahmat Hidayat. 18. Muhammad Raihan Fairuz. 19. Muhammad Ramadhani Arif. 20. Muhammad Ridho Fuadi. 21. Muhammad Rizki Ardiono. 22. Oza Sukron Hamdi. 23. Ridho Khairullah. 24. Ridwan. 25. Abdullah. 26. Afif Farros Chan. 27. Ayubi Fadilah. 28. Fatur Rahman Ikram Al-Muslimin. 29. Hanif Al-Fuadi. 30. Hudayfa Sibukatullah. 31. Ibrahim Fuad Abdullah Martak Al-Kindi. 31. Muhammad Mahdi Abil Bahi. 33. Muhammad Arif. 34. Muhammad Hamzah Al-Mahdis. 35. Muhammad Mahdi Kolbus Salim. 36. Muhammad Nabil Ayyas. 37. Muhammad Reva Fajriansyah. 38. Muhammad Revan. 39. Muhammad Ridho Akmal. 40. Muhammad Rijal Mubarak. 41. Muhammad Rizki Hendra Dermawan. 42. Muhammad Yusuf Hibris. 43. Muhaqqi Fahmi Al-Haq. 44. Naufal Farid Sya'bani. 45. Umar Fadil Asadullah. 46. Adila Tanaugi. 47. Ahda Khaira Nisa. 48. Alia Tazkiyah. 49. Ananda Khairun Nisa. 50. Anggi Dewi Ibrahim. 51. Anis Hadisa. 52. Bulan. 53. Dinda Alfira. 54. Fatimah Az-Zahra. 55. Fatina Zakiyatun Qayyimah. 56. Hana Maulidah Fatin. 57. Hanifah Isdianti. 58. Hania. 59. Jamila Az-Zahra. 60. Kaifina Filsafah. 61. Lauriba Zalfanur. 62. Mutia Abdurrahman. 63. Nabila Farah. 64. Natasha Az-Zahra Putri Subianto. 65. Novia Ramadita Ayusti Putri. 66. Puput Itsi Maulani. 67. Radinka Maila. 68. Rahma Nadia. 69. Salma. 70. Sania Melati Putri. 71. Safa Nur Aziza. 72.
Sofia Nurdina. 73 Siti Safa Mujahidah. 78 Suhaimah Hasifah. 75 Safira Fitriyawati. 76 Titanisa Nur Atifah. 77 Juli Fatimah. 78 Zainab. 79 Zizi Zahra Zalianti Maridin. 80 Adelia Ajen Pratiwi. 81 Amanda Amelia. 82 Aniko Fawaz Febriani Adha. 83 Aprilia Kusumawati. 84 Pestari Istihar Nafisa. 85 Fadila Zahra. 86 Fadila Septiani Sugandi. 87 Hana Mutmainna Fatimah Zahra. 88 Hani Atiyatur Rahman. 89 Hasna Arifah. 90 Jihan Fauzia Ali. 91 Kais Salama. 92 Khadijah Anisatus Salihah. 93 Khadijah Abdullah. 94 Latifah. 95 Nahdia Fitria. 96 Najwa Fitri Awalia. 97 Putri Hidayah. 98 Ramanda Khatimah. 99 Regita Aulia. 100 Reza Nurolita. 101 Saskia Ilmi Usaibah. 102 Safia As-Salihah. 103 Siti Aisyah. 104 Siti Alia. 105 Siti Asifah Rahmania. 106 Siti Hanifah Al-Mubarakah. 107 Sofa Samura Fuada. 108 Sarifatun Nafisa. 109 Syifa Khairun Nisa. 110 Zahara Nabila. 111 Zakiyatul Fikriyah. Mudir Pesantren Ibnu Taimiyah Dr. Haryanto Abdul Hadi LC.MA. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, kita memasuki acara ke-7, kesan dan pesan dari angkatan 15 Banim. Kepada Al-Akh Ahmad Hafid, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan pesantren Ibnu Taimiyah Pak Ustaz Dr. Haryanto Abdul Hadi LC.MA, serta segenap Dewan Asatidzah yang tak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang kami banggakan, teman-teman angkatan 15 yang saat ini sedang mengikuti acara hari ini melalui dari rumah-rumah kalian, serta adik-adik kelasku angkatan ke-16 yang sebentar lagi akan memegang amanah yang sangat besar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ku persembahkan sebuah ungkapan isi hati ini teruntuk guru-guru kami yang kami hormati,
orang tua kami yang kami cintai, serta sahabat-sahabat kami yang sedang mengikuti acara pagi ini dari rumah-rumah kalian. Bibir ini tak sanggup lagi terbuka pagi ini. Yang ada hanya satu titik fokus di sini. 9 Agustus 2014, pertama kali kami menapaki jejak di sini. Di saat itu hati terasa berat melepas genggaman ayah dan bunda. Lalu engkau datang dengan semangat menyambut kedatangan kami. Dengan senyum yang ikhlas lalu engkau berkata, "Selamat datang dan selamat berjuang di tempat yang nantinya kau akan merakit mimpi dan akan menatap wajah-wajah baru yang asing bagimu." Kini semua telah usai. Terbayang sebuah kisah, tempat di mana kami berdiri, berlari, bahkan menyapa masa depan. Guru, kami ingin kau tahu, pagi ini lidah kami terasa keluh karena tak mampu mengingat kesalahan dulu, mengingat akan apa yang kami lakukan padamu, yang terbiasa mengabaikanmu, meledekmu, bahkan enggan mengingat bagaimana kabarmu. Guru, terima kasih telah menjemput kami dari ketidaktahuan hingga kami mampu berlari jauh dari kesesatan, dari bodohnya sebuah pikiran dan hampanya sebilah hati. Ibu, masa itu, masa kami menangis dalam pangkuanmu, yang dulu meneteskan keringat jenuh untuk kami. Masa kau rela ketenanganmu kami usik, menahan lapar, siang dan malam sama saja bagimu. Ibu, kuat jalan kami karena landasan yang dibangun oleh paduan pupuh tulangmu, air matamu, dan keringatmu yang tak pernah kering berhenti menetes. Ibu, engkau yang dulu selalu khawatirkan kami, tapi tak pernah membiarkan kami mengkhawatirkanmu. Terima kasih kami telah terlahir dari cinta. Ayah, kami masih ingat saat dulu hadir di dunia ini. Ada manusia yang memelukku, yaitu engkau. Kau membisikkan panggilannya, senyum indah merekah di parasmu. Ini kami yang dulu menggenggam tanganmu dan selalu mengajakku bermain tanpa lelah. Terima kasih, karena kalianlah kami di sini dapat menikmati mentari di ufuk pagi, serta merasakan kebersamaan ini setiap hari. Maafkan kami ayah, maafkan kami ibu, karena kamilah kalian tak dapat memejamkan mata, karena kamilah wajah kalian terlihat sangat rentak. Engkau melampaui batas dayamu hanya untuk kami, hanya untuk biaya sekolah kami, agar kami tak malu dengan teman-teman kami, agar kami bisa belajar dengan nyaman di sini. Maafkanlah kami yang tak tahu diri, tak mau tahu bagaimana lelahnya kakimu berdiri. Maaf, kami tak mampu menepati janji. Kami tak mampu menepati janji untuk belajar dengan sepenuh hati. Maaf kami kembali dengan tangan kosong, dengan rasa kecewa dan hati yang gosong. Sahabat, senang bisa mengenal kalian. Senang bisa tertawa sepanjang malam bersama kalian. Suaramu yang memanggilku dari kejauhan terasa indah. Meski terdengar bising bagi mereka, terdengar di telingaku begitu aman. Akan tersimpan dalam benakku yang dalam. Terima kasih telah mau mendengar ceritaku sebelum kau tidur malam. Terima kasih telah menghias hariku dengan penuh makna. Bersamamu adalah penghormatan tawa besarku. Kan terus terkenang dalam sejarah hidupku, dalam dasar sanubariku. Mulai esok, aku akan melihat mentari yang terbit sendiri. Aku mulai menjadi puzzle yang kehilangan. Aku akan sendiri. Aku akan memulai cerita seperti SD lagi. Sahabat, aku berjanji akan bercerita pada teman baruku nanti.
bahwa aku punya teman yang sangat luar biasa, membantuku mengatasi masalah, menghias hariku dengan penuh suka. Ya Allah, ini kami. Terima kasih telah menyatukan hati kami. Engkau yang maha baik, Engkaulah yang menjadi saksi di antara kami. Kami pernah menggelar sejadah bersama, pernah meneteskan air mata bersama di sepertiga malam. Kami pernah berbagi senyum bersamamu. Kami pernah berbagi senyum bersama. Ya Allah, hari ini kami berpisah, dan Engkau menjadi saksi kebersamaan kami dalam cinta dan taat kepadamu, dalam cinta dan taat kepadamu di dunia ini. Andai suatu hari nanti kami tak bisa bertemu lagi, maka kembalikan kebersamaan yang pernah Engkau berikan di surgamu yang kekal abadi. Saya, Ahmad Hafid, mewakili segenap teman-teman Angkatan 15, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh keluarga besar pesantren Ibnu Taimiyah Bogor. Dan kami meminta maaf atas segala kesalahan, baik secara perkataan maupun perbuatan selama kami di sini. Kami berharap pesantren yang sama-sama kita cinta ini akan terus melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang akan selalu beriman dan bertakwa kapanpun dan dimanapun ia berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, kita memasuki acara ke-8, kata sambutan dari perwakilan Angkatan 16 Bani. Kepada Al-Akh Dafa Fahrezi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Mudir Pesantren Ibnu Taimiyah Bogor, Dr. Haryanto Abdul Hadi LCMA. Yang kami hormati Wakil Mudir 1 Ustadz Dedis Rahardian SELC. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Ustadz Muhammad Bafadwal LC. Yang kami hormati segenap jajaran Dewan Asatidzah yang semoga dirahmati oleh Allah. Dan yang kami hormati seluruh wali santri yang mengikuti serangkaian acara hari ini, pelepasan dan pelantikan khidmah Angkatan 16 dan Angkatan 15 melalui channel YouTube Ibnu Taimiyah. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang menimpa kita, di tengah masa yang serba keterbatasan ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih bisa hadir di auditorium Syekh Jamal Yusuf Al-Haddad dalam rangka menghadiri serangkaian acara pelepasan dan pelantikan program khidmah. Tak terasa masa status kami menjadi santri hari ini telah usai. 3 tahun, 6 tahun, bahkan 9 tahun kita atau kami menjalani status kami menjadi santri. Sekarang akan segera tergantikan menjadi seorang khidmah. Hal itu bukan berarti masa kami untuk menuntut ilmu telah usai, karena tidak ada kata selesai untuk menuntut ilmu. Seperti yang kita ketahui, utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari masa buaya sampai ke liang lahat. Kami tahu dan sadar bahwa akan ada banyak ilmu yang kita dapatkan ketika nanti masa pengabdian. Tentang bagaimana cara kita bersikap ketika mengemban sebuah amanah, bagaimana
kita bersikap ketika menyelesaikan sebuah masalah, dan bagaimana kita mencoba untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan agar bermanfaat untuk orang lainnya juga. Bukan hanya menunggu masa pengabdian kita usai tanpa mendapatkan apapun. Kami sadar bahwa ini kali pertamanya kita untuk menjadi seorang khidmah, seorang yang menjalani pengabdian 1 tahun ke depan. Tapi kami yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bimbingan para asatidzah, kami mampu menjalani masa pengabdian dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, kita memasuki acara ke-9, pengumuman khidmat terbaik dari Angkatan 15 Banin dan Angkatan 6 Banat. Kepada Ustadz Dedis Rahardian SELC, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa man ittafa, amma ba'd. Yang kami hormati Mudir Mahadi Ibnu Dr. Haryanto Abdul Hadi LCMA, yang kami hormati Dewan Asatidzah dan Ustadzah Pesantren Ibnu Taimiyah, yang kami hormati para wali khidmah pesantren, wali khidmah pesantren Ibnu Taimiyah, dan juga yang kami banggakan santri-santri alumni khidmah tahun pembelajaran 2020-2021 dan santri-santri yang dilantik menjadi khidmah di tahun pembelajaran 2021-2022. Dalam kesempatan ini kami akan membacakan surat keputusan dari Kepala Bidang Program Khidmah Pesantren Ibnu Taimiyah tentang penetapan khidmah terbaik di tahun pembelajaran 2020-2021. Keputusan Kepala Bidang Program Khidmah Ibnu Taimiyah nomor 4/SK Program Khidmah /7/2021 tentang penetapan khidmah terbaik. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Bidang Program Khidmah Pesantren Ibnu Taimiyah menimbang A. Bahwa dalam meningkatkan motivasi berkhidmah di pesantren Ibnu Taimiyah perlu ditetapkan khidmah terbaik. B. Bahwa dalam mempertimbangkan khidmah terbaik di pesantren Ibnu Taimiyah dihasilkan dari nilai terbaik, nilai kinerja, nilai kelakuan, dan nilai kedisiplinan khidmah yang bersangkutan. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf B, perlu menetapkan keputusan Kepala Bidang Program Khidmah Pesantren Ibnu Taimiyah tentang penetapan khidmah terbaik. Mengingat 1. Kebijakan Umum Yayasan Lajnah Khairiyah Mustarakah tahun 2022. 2. Peraturan Kependidikan Pesantren Ibnu Taimiyah tahun pembelajaran 2021-2022. 3. Konsensus bersama tentang program khidmah. Memutuskan menetapkan keputusan Kepala Bidang Program Khidmah Pesantren Ibnu Taimiyah tentang khidmah terbaik tahun pembelajaran 2020-2021. Ke-1, menetapkan khidmah terbaik tahun pembelajaran 2020-2021
pada program hikmah pesantren Ibnu Taimiyah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Bogor pada tanggal 2 Juli 2021. Kabid Hikmah Ali Usman LC ditandatangani. Lampiran keputusan Kepala Bidang Program Hikmah Pesantren Ibnu Taimiyah nomor 04/SK/Program Hikmah _7/2021 tentang penetapan hikmah terbaik tahun pembelajaran 2020-2021. Santri terbaik program hikmah angkatan ke-15 tahun pembelajaran 2020-2021 adalah Ananda Ridwan Akmal Aliusa. Santriwati terbaik program hikmah angkatan ke-6 tahun pembelajaran 2020-2021 adalah Ananda Diva Anissa An-Naimah. Kabid program hikmah Ali Usman LC ditandatangani. Demikian pembacaan surat keputusan penetapan hikmah terbaik pesantren Ibnu Taimiyah tahun pembelajaran 2020-2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, kita memasuki acara terakhir penutupan. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda. Mewakili penyelenggara, kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Afwan Aulia Rahman pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.